Kisah Rasul pasal 19. Murid-murid di Efesus dibaptis dengan air dan roh. Ayat 1, maka terjadilah ketika Apolos berada di Korintus, Paulus menjelajahi daerah-daerah atas dan tiba di Efesus, di situ dijumpainya beberapa murid. Ia berkata kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Dan mereka berkata kepadanya, "Kami bahkan belum pernah mendengar kalau ada Roh Kudus." Dan ia berkata kepada mereka, "Lalu di dalam baptisan yang manakah kamu dibaptiskan?" Dan mereka menjawab, "Di dalam baptisan Yohanes." Lalu kata Paulus, "Sesungguhnya Yohanes membaptiskan dengan baptisan tobat." Ia berkata kepada orang-orang, bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang akan datang sesudah Dia, yaitu kepada Yesus Kristus. Ketika mereka mendengarnya, mereka dibaptiskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus meletakkan tangannya ke atas mereka, Roh Kudus turun ke atas mereka, dan mereka berbicara dengan bahasa lidah dan bernubuat. Dan jumlah semua orang itu kira-kira 12 orang. Paulus mengajarkan firman Tuhan di sinagoga dan sekolah Tiranus. Ayat 8, dan ia masuk ke sinagoga, dan berbicara dengan berani selama 3 bulan, berdiskusi dan meyakinkan hal-hal mengenai kerajaan Allah. Tetapi ketika beberapa orang mengeraskan hatinya, tidak percaya dan berkata-kata jahat tentang jalan itu di hadapan orang banyak, ia pergi dari mereka, dan memisahkan murid-murid itu, berdiskusi sehari-hari di sebuah sekolah Tiranus. Dan hal ini berlangsung selama 2 tahun, sehingga semua orang yang tinggal di Asia mendengar firman tentang Tuhan Yesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Dan Allah mengerjakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa dengan tangan Paulus. Sehingga sapu tangan ataupun kain dari tubuhnya dibawa kepada orang sakit, dan penyakit-penyakit itu pun meninggalkan mereka, dan roh-roh jahat pun keluar dari mereka. Okultisme dihancurkan di Efesus. Ayat 13, lalu beberapa tukang jampi Yahudi pengusir setan, dari mereka yang mempunyai roh-roh jahat, dengan memakai dan menyebut nama Tuhan Yesus, katanya, "Kami menyumpahi kamu demi Yesus yang diberitakan Paulus." Maka adalah 7 putra-putra Skewa, seorang imam kepala Yahudi, yang melakukan sedemikian itu. Dan roh jahat itu menjawab dan berkata, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku kenal, tetapi siapakah kamu ini?" Lalu orang yang di dalamnya ada roh jahat itu menerkam mereka, dan menguasainya serta mengalahkan mereka, sehingga mereka melarikan diri dari rumah itu dengan telanjang dan terluka. Maka hal ini diketahui semua orang Yahudi dan orang Yunani yang tinggal di Efesus, dan ketakutan menimpa mereka semua, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan banyak orang yang percaya datang, mengakui dan menyatakan segala perbuatannya. Juga banyak dari antara mereka yang mempraktekkan sihir, membawa buku-buku mereka bersama-sama dan membakarnya di hadapan semua orang. Mereka menghitung harga buku-buku itu, jumlahnya 50.000 keping perak. Dengan demikian firman Allah semakin bertumbuh dengan kuat dan menang. Kerusuhan di Efesus. Ayat 21, sesudah hal-hal ini berakhir, Paulus bermaksud di dalam roh untuk pergi ke Yerusalem, sesudah ia melintasi Makedonia dan Akaya. Katanya, "Sesudah berkunjung ke situ, saya harus melihat Roma juga." Lalu ia mengutus 2 orang dari antara mereka yang melayaninya ke Makedonia, yaitu Timotius dan Erastus, tetapi ia sendiri tinggal di Asia untuk sedikit waktu lagi. Dan pada waktu yang sama, bangkitlah suatu kerusuhan yang tidak kecil tentang jalan itu. Sebab adalah seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak, yang membuat rumah berhala dari perak untuk Dewi Diana. Usahanya itu mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit bagi tukang-tukang itu. Ia mengumpulkan mereka bersama dengan pekerja-pekerja yang serupa pencahariannya, dan berkata, "Saudara-saudara, kamu mengetahui bahwa dengan usaha ini kita memperoleh kemakmuran kita. Dan lagi kamu melihat dan mendengar, bahwa bukan hanya di Efesus, tetapi hampir di seluruh Asia, Paulus ini telah membujuk dan membalikkan banyak orang. Katanya bahwa barang yang dibuat dengan tangan manusia, itu bukan Allah.
Sehingga bukan saja membahayakan bagian kita, melainkan juga kuil dari Dewi Diana yang besar itu akan direndahkan, dan kebesarannya yang disembah seluruh Asia dan dunia itu akan hancur. Dan ketika mereka mendengarnya, mereka menjadi sangat marah dan berteriak katanya, "Besarlah Diana orang Efesus." Dan seluruh kota penuh dengan kekacauan. Sesudah menangkap Gaius dan Aristarkus, orang-orang Makedonia itu, yaitu teman Paulus di dalam perjalanan, mereka menyerbu dengan satu hati ke dalam gedung pertunjukan. Dan ketika Paulus akan masuk ke dalam kerumunan orang-orang itu, murid-murid tidak mengizinkannya. Dan beberapa pembesar dari Asia yang adalah temannya, mengirim pesan kepadanya, sambil memohon supaya ia jangan mempertaruhkan diri masuk ke dalam gedung pertunjukan itu. Maka beberapa orang berteriak begini, dan yang lainnya begitu, sehingga perkumpulan itu kacau balau, dan kebanyakan tidak mengetahui mengapa mereka berkumpul bersama. Kemudian mereka menarik Alexander keluar dari antara orang banyak itu, dan orang-orang Yahudi mendorongnya ke depan, lalu Alexander memberi isyarat dengan tangannya, hendak membela dirinya di hadapan kumpulan orang banyak itu. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa ia adalah orang Yahudi, semua orang dengan satu suara berteriak, kira-kira 2 jam lamanya, "Besarlah Diana orang Efesus." Dan ketika panitera kota telah menenangkan kerumunan itu, ia berkata, "Hai orang-orang Efesus, siapakah orang di sini yang tidak mengetahui, bahwa kota Efesus adalah penjaga kuil dari Allah Diana yang besar itu, dan dari patungnya yang jatuh dari Zeus? Oleh sebab hal-hal ini tidak dapat disangkali, kamu harus tenang dan jangan bertindak terburu-buru. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, yang bukanlah perampok kuil, maupun penghujat dewimu. Karena itu apabila Demetrius, dan tukang-tukang yang bersama dengan dia memiliki persoalan dengan siapapun, majelis pengadilan kita terbuka, dan ada hakim-hakim, biarlah mereka saling mendakwa. Tetapi jika kamu mempunyai persoalan tentang hal yang lain, hal itu akan ditentukan di dalam sidang majelis. Sebab kita ada dalam bahaya, dituduh oleh karena huru-hara pada hari ini, sebab tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk perkumpulan yang kacau balau ini." Dengan mengatakan hal-hal ini, ia membubarkan perkumpulan orang-orang itu.